Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait beberapa pro dan kontra akibat penundaan pengumuman seleksi P3K Guru tahap 1, di mana sebagian daripada para guru honorer dan sebagian pihak ingin pengumuman tetap disampaikan pada hari ini. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana respon Kepala BKN terkait penundaan pengumuman seleksi P3K Guru. Nah, sebelum itu mari kita lihat ada 6 poin dari hasil keputusan Rapat Komisi 10 dan Mendikbud Nadiem Makarim terkait seleksi P3K tahun 2021. Nah, di sini kita lihat berita dari jpnn.com, Komisi 10 dan Nadiem Makarim sepakat soal P3K Guru 2021, di mana poin 2 menguntungkan honorer. Namun sayang sekali ya, hanya 1 poin kayaknya yang menguntungkan honorer. Komisi 10 DPR RI dan Mendikbud Nadiem Makarim sepakat untuk menunda penundaan kelulusan P3K Guru tahap 1. Kesepakatan yang diambil dalam rapat kerja dipimpin Ketua Komisi 10 Syaiful Huda dalam upaya pemenuhan target pemerintah menyelesaikan masalah darurat guru dan honorer. Ada 6 kesepakatan Komisi 10 dan Mendikbud Nadiem Makarim pada Raker 23 September lalu. Keputusan pertama, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk merumuskan transisi kebijakan bagi peserta seleksi P3K yang memiliki keterbatasan menggunakan perangkat IT dalam seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa para pelamar yang berusia di atas 40-50 tahun tentu memiliki keterbatasan dalam penggunaan IT. Barangkali selain ada kebijakan pengangkatan langsung dan afirmasi di atas 50 tahun yang sebagaimana sudah dibahas, mungkin kalaupun harus seleksi, pelaksanaan seleksinya mungkin tidaklah menggunakan perangkat IT ataupun mungkin menggunakan manual atau bisa saja secara pendataan portofolio. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memberikan afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan mempertimbangkan usia, lama pengabdian, afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas dan daerah tertentu, antara lain daerah 3T, daerah pasca bencana, dan daerah konflik. Ya, di sini poinnya adalah lama pengabdian ya Bapak Ibu, karena memang ini adalah penghargaan yang memang ditunggu-tunggu oleh para guru honorer selama ini. Nah, inilah poin yang dimaksud menguntungkan para guru honorer. Semoga saja terrealisasi. Adanya penambahan afirmasi dan adanya penilaian pada lama pengabdian. Kemudian poin ketiga, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi yang masih kosong pada guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan 3. Nah, kita belum dapat penjelasan yang konkret tentang adanya penambahan formasi pada tahap 2 dan 3. Dan tentu kalau informasi sebelumnya bahwa formasi pada tahun 2021 ini sudah mentok, sehingga pengambilan formasi di tahap 2 hanya sisa. Ya, kalaupun ada kebijakan nanti, kita berharap itu menguntungkan para guru honorer. Kemudian poin keempat, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk menunda pengumuman hasil seleksi tahap 1 yang akan direncanakan tanggal 24. Ini sudah disetujui ya Bapak Ibu ya, di mana penundaan itu dimaksud untuk memperbaiki kebijakan khusus mengenai tambahan ataupun kenaikan afirmasi. Kemudian poin kelima, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk membuat skema bantuan tes swab antigen bagi guru honorer untuk jabatan fungsional guru. Ya, ini tentu terus diberlakukan, di mana sebelumnya juga sudah didapatkan swab gratis bagi para peserta honorer guru. Kemudian Komisi 10 DPR RI dan Mendikbud sepakat akan menjadwalkan rapat kerja dengan kementerian ataupun lembaga untuk mengetahui tindak lanjut keputusan rapat kerja hari ini mengenai permasalahan seleksi P3K Guru tahap 1 untuk jabatan fungsional guru paling lambat sebelum 6 Oktober. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan rapat, Mas Nadiem Makarim berjanji akan membawa usulan-usulan ini kepada Panselnas. Beliau menegaskan bahwa ini bukan keputusan Mendikbud, hanya keputusan untuk mensosialisasikan saja. Nah, keputusan itu ada di Panselnas. Nah, poin ke-6 ini tentu diharapkan para lembaga terkait, termasuk BKN, termasuk Pan-RB, yang mana di situ merupakan anggota-anggota Panselnas, diharap akan mengadakan rapat kembali sebelum 6 Oktober. Nah, kita tunggu saja. Di sanalah nanti keputusan akhir. Tapi kita nggak tahu nih, kalau sampai 6 Oktober atau bulan Oktober baru dilaksanakan hasil ataupun dilaksanakan kesepakatan itu,
tentu pengumuman untuk tahap 1 akan molor lebih panjang lagi. Nah, demikian Bapak Ibu kesepakatan yang diambil pada rapat kemarin, cukup alot Bapak Ibu ya, yang melebihi 3 jam. Kemudian kita lihat respon Kepala BKN Bapak Ibu terkait penundaan itu. Respon Kepala BKN soal penundaan pengumuman kelulusan P3K Guru di sini menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan telah mengirimkan surat permohonan penundaan jadwal pengumuman kelulusan untuk tahap 1. Surat permohonan tersebut sudah diterima Ketua Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas pada tanggal 23 September, tepatnya kemarin, di mana pelaksana tugas atau PLT BKN yang juga Ketua Panselnas yaitu Bima Haria Wibisana membenarkan sudah menerima surat permohonan penundaan, namun sampai kapan penundaannya belum diketahui. Ada permintaan Kemendikbud untuk ditunda tetapi belum ada tanggal, kata Bima kepada JPNN. Dengan penundaan tersebut, Bima berharap jadwal tes P3K Guru tahap 2 dan 3 akan tetap berjalan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan. Begitu juga untuk pemberkasan dan penetapan nomor induk P3K Guru. Ya, kalau seandainya harus molor lagi, ribet Bapak Ibu ya, dan sampai harus menyeberang di tahun 2022. Semoga tidak berdampak. Saya belum tahu kapan penundaannya sehingga belum ada evaluasi, ucapnya. Nah, demikian Bapak Ibu tanggapan ataupun respon dari Kepala BKN sekaligus Ketua Panselnas terkait pengumuman kelulusan P3K Guru. Namun berbeda dari tanggapan BKN, kemudian keputusan Mendikbud dan Komisi 10. Nah, kita lihat di sini para ketum guru honorer berserdik malah mendesak pengumuman kelulusan tetap disampaikan hari ini. Nah, ini kita lihat ya Bapak Ibu kenapa demikian. Ketua Forum Guru Honorer berserdik Rizky Safari Rahmat meminta Panselnas untuk tetap konsisten terhadap rencana pengumuman tahap 1. Hal ini menunjukkan integritas Panselnas dalam penyelenggaraan seleksi CASN yang sudah seharusnya dijalankan secara objektif, profesional, dan berkeadilan. Nah, tentu mungkin tanggapan dari Ketua Forum ini, Rizky Safari Rahmat ini mungkin mendapat tantangan tersendiri dari para guru honorer, di mana memang hakikatnya para guru ini menginginkan perubahan afirmasi. Kalau harus diumumkan hari ini, tentu akan menyebabkan banyak dari peserta yang tidak lolos, seperti yang kita baca pada pengumuman sebelumnya, bahwa hanya 100 ribuan yang lolos pada tahap 1 ini. Rizky mengatakan dari hasil pemaparan Mendikbud dalam rapat kemarin terungkap bahwa posisi 23 September terdapat 94.000 peserta yang diangkat. Bahkan Nadiem menyebutkan angka 100.000 yang akan mengisi kursi P3K. Jadi semua sudah jelas dan ada nama-namanya kan, kata Rizky. Menurut Rizky, meski banyak pandangan dan permintaan agar penundaan kelulusan P3K Guru tahap 1 ditunda, sebaiknya Panselnas tidak mengubah hasil itu. Jadi kalau kita lihat dari permintaan dan keinginan Ketua Forum yang ya menurut saya ini hanya permintaan pribadi ya Bapak Ibu, tidak permintaan banyaknya para guru honorer. Kebanyakan para guru honorer menginginkan nggak apa-apa ditunda, yang penting ada penambahan afirmasi dan kelulusan. Ya terpulang kepada Bapak Ibu sendiri, setuju yang mana nih? Setuju yang ditunda atau setuju yang diumumkan hari ini juga? Ya, silakan tulis saja komentarnya dan mudah-mudahan itu menjadi doa bagi kita bersama. Demikian informasi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.